Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RMOL semua, ini saya sedang bertemu dengan sahabat lama, psikolog Uray Andro Octaviar. Tapi panggilannya Babas, boleh dipanggil Babas ya. Kang Babas. Ya. Dan kenapa saya mengundang psikolog? Karena tampaknya hari-hari ini masih ada lanjutan dari rezim yang sebelumnya ketika para buzzer ini mengganggu logika dan akal sehat rakyat dalam pandangan banyak orang. Jadi kabar-kabar yang tidak masuk akal di framing sehingga orang menjadi percaya. Terlalu banyaklah bukti-buktinya dan kita tidak akan fokus ke situ. Kita hanya ingin berbicara tentang kesehatan mental bangsa kita. Jadi kalau Kang Babas biasanya berhadapan dengan orang-orang dalam konteks mental health gitu ya, mental health care, dan tentu oleh saya sering ditarik-tarik untuk kita juga berdiskusi tentang soal bangsa karena bagaimanapun kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh para pemimpin kita lah yang nanti akan mempermudah tata kelola termasuk kesehatan, kesehatan fisik, kesehatan mental sampai ke level terbawah barangkali ya di puskesmas dan seterusnya. Nah, jadi Kang Babas, ini kita lihat ya kemarin tuh ada cebong kampret. Sejak Pilkada tahun 2017 saya melihat polarisasi yang tajam dalam dunia politik. Identitas menjadi unsur utama dalam politik, dalam kontestasi, pilkada, bahkan pemilu pada tingkat nasional. Ini tidak bagus. Tidak bagus karena sebuah bangsa yang sudah terbelah di banyak negara tidak mudah untuk menyatukan kembali. Mahal sekali harganya. Dan jangan sampai ya depan nanti ada politisi, ada partai-partai politik atau siapapun di antara kita yang menyenangi politik identitas, yang menyenangi polarisasi politik yang tajam ini untuk kepentingan politiknya. Tidak bagus. Dan itu sangat berbahaya. Jangan bermain api. Kalau bermain api terbakar. Ini tuh ada yang persaudaraannya sampai hilang. Ada yang pertemanannya hilang gitu. Nah, sekarang sebetulnya sih sudah agak mereda. Sudah agak mereda, tapi dalam beberapa hal masih juga bekerja. Misal dalam konteks upaya sebagian orang untuk membuka kebenaran tentang ijazah Pak Jokowi. Misteri keasliannya ini kan masih dipertanyakan. Nah, di media sosial masih banyak yang seperti cebong kampret gitu, saling dua pihak, yang ini meyakini, yang ini sebaliknya. Nah, kalau melihat Kang Babas dalam kacamata psikologi, ini ada situasi atau gimana lah penjelasannya lah gitu. Kenapa terjadi polarisasi dalam kacamata psikologi? Dalam kacamata psikologi. Ya, kan kalau psikologi itu pendekatannya biopsikososial. Biopsikososial. Ya, biologis, psikologis, dan sosial. Oh, ini paket nih. Paket. Oh. Jadi kita dalam melihat individu, melihat manusia, kalau manusia kan lebih dekat ke bionya, biologis. Ya. Kalau psikonya lebih melihat kita sebagai individu, ke dalamnya seperti apa. Nah, tapi kita nggak bisa lepas bahwa manusia itu makhluk sosial. Itu yang pertama. Nah, kenapa bisa terjadi polarisasi, pengelompokan? Yaitu yang bermain adalah di ranah sosial. Gitu kan? Karena memang secara naluriah, ya memang manusia makhluk sosial. Jadi ingin berikat, ingin dekat, ingin punya attachment dengan orang-orang yang punya pemahaman yang sama, tujuan yang sama.
mungkin di sini ya tadi ya apa namanya pandangan yang sama gitu sehingga mereka berkelompok. Nah, ketika dikasih stimulus gitu ya keberpihakan mungkin ya awalnya gitu. Siapa yang memihak siapa, ini memihak siapa, ya terjadilah kelompok-kelompok besar gitu kan ya. Dan itu sebetulnya wajar. Sebetulnya kalau kita melihat dari kacamata psikologis, secara naluriah, secara alamiah memang akan terbentuk karena kita makhluk sosial gitu. Nah, di belakang itu perilakunya, nah itu kan yang sebetulnya yang jadi masalah gitu ya. Ketika ada fanatisme, ketika ada orang-orang yang apa ya membela defensif yang terlalu berlebihan, bahkan sampai menyakiti orang lain, nah itu kan perilakunya gitu ya. Berkelompoknya sendiri kan nggak salah dong gitu kan. Tapi setelah berkelompok, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu kan jadinya mewakili kelompoknya. Nah, itu yang kadang-kadang juga jadi besar gitu. Sebenarnya misalnya gini, bisa aja saya nggak suka sama seseorang atau sama suatu kasus gitu. Tapi karena saya punya afiliasi, misalnya dengan ikatan profesi saya, psikolog. Jadi seakan-akan wah psikolog nih berpendapat seperti ini misalnya gitu kan. Padahal mungkin aja saya sendiri misalnya kayak gitu kan. Nah itu kan yang terjadi sebetulnya gitu. Akhirnya terbatasi gitu, jadi tidak bisa bicara terlalu leluasa kalau ada ininya ya. Nah, tapi kan itu secara keilmuan tadi bisa dipahami lah ya. Nah, yang jadi masalah kemudian muncul buzzer. Kalau buzzer ini kan berbayar. Dia orang bayaran, mungkin orang dalamnya bisa jadi influencer, bisa jadi bot gitu ya, bisa jadi apa. Nah ini yang akhirnya anggaplah misalkan udah agak-agak adem, naik ini lagi. Naik lagi gitu. Saya kira kalau dalam pandangan awam yang rusak tuh ini loh gitu. Betul. Ya kan kalau buzzer tadi apalagi sudah dikotakan ya buzzer yang dibayar gitu ya. Artinya kan ada agenda, udah jelas ada pesanan gitu kan. Beda kalau saya mendukung karena latar belakang saya, karena apa pendapat saya gitu kan ya. Ya latar apa ya pola pikirnya bisa kelihatan bakal kemana gitu. Tapi kalau buzzer kan bukan atas dasar saya tapi atas dasar si sponsornya gitu kan ya. Nah kadang-kadang sponsor ini kan pasti punya agenda ya Kang ya. Ya agendanya pasti melemahkan lawannya gitu kan, atau membela yang bayar. Membela yang bayar gitu kan. Yang donatur yang boleh ngatur lah katanya kayak gitu kan. Nah itu yang jadi masalah gitu. Apalagi ditambah zaman sekarang itu kan perannya media sosial luar biasa banget ya Kang itu ya. Kan memang akhirnya ujungnya kan dalam konteks media sosial kan. Betul. Si buzzer apa segala macam itu. Karena terjadi bias Kang, kalau sekarang itu yang jadi susah kan sebetulnya kalau kita balik lagi ya ke bahasan filsafati tentang kebenaran itu kan bisa yang benar-benar benar, bisa yang kebanyakan orang menganggap itu benar. Padahal belum tentu benar. Nah, ketika banyak orang yang ngebuzzer, banyak orang yang terpengaruhi, akhirnya makin banyak yang merasa itu benar, akhirnya jadi kebenaran gitu kan. Katanya itu apa? Post-truth katanya. Post-truth ya istilahnya. Iya, dan itu yang terjadi gitu di era media sosial zaman sekarang gitu. Makanya magnitudenya ini ya nggak bisa dianggap sepele sih kalau menurut saya gitu. Ini benar-benar alat yang bisa dipakai untuk ya jangankan sekarang, dulu propaganda aja memang sudah digunakan gitu ya. Apalagi sekarang gitu. Makin mudah. Makin mudah. Nah, ini sih berdasarkan analisa sekaligus info dari beberapa sumber. Katanya kalau di eranya Pak Prabowo hari ini tidak menggunakan buzzer. Katanya. Saya sempat dengar juga tuh. Ya. Beliau nggak paham ya yang katanya gitu. Dan kelihatan di media sosial juga nggak ada juga, nggak kentara. Ada yang bela pasti ada. Kan tentu banyak yang berkubu juga. Cuman dengan gaya-gaya buzzer itu nggak muncul, apalagi dari influencer. Nah, tapi masalahnya kan 10 tahun terakhir itu sudah berjalan. Ini kan Pak Prabowo harus menatanya bagaimana gitu ketika apa namanya sisa-sisa pertarungan sebelumnya itu masih ada. Artinya masih ada pasukan-pasukannya yang tidak dikelola mungkin gitu ya. Iya betul. Ya akhirnya mungkin dikelola sama yang sebelumnya. Artinya gitu. betul orang yang sebelumnya itu kan masih tentu dalam konteks politik kita melihat banyak anggapan bahwa masih berkuasa ini. Orang sebelumnya ini masih berkuasa,
menterinya aja ada 17, bawaan menteri dari yang sebelumnya tuh. Iya. Kemudian kita lihat beberapa menteri setiap Pak Prabowo ke luar negeri, sowan tuh ke rumahnya. Banyak keanehan-keanehan, termasuk juga para influencer yang berkunjung ke sana. Nah, ini kan tantangan buat Pak Prabowo. Mas harus dilawan dengan buzzer lagi gitu kan? Ya nanti terulang dong gitu, nggak selesai-selesai gitu. Apakah ada cara apa ya? Anggaplah misalkan secara konsep psikologi gitu, psikologi sosial lah, untuk meredam yang begitu tuh ada nggak sih caranya, atau ini mah alamiah yang gimana? Ya sebenarnya secara kalau kita mau lihat ke alamiah, punten ya Kang ya, sebetulnya saya juga memang bukan ahlinya di bidang psikologi sosial ya, karena lebih banyak di klinis ya sebetulnya. Saya ke klinis. Dampaknya itu tadi ke klinis tadi nanti. Ya. Nanti ya. Nah tapi kalau yang di area sosial mungkin nanti ada yang boleh komen, kita diskusi lebih lanjut. Boleh. Tapi sepemahaman saya sejauh ini memang ya tadi ya, balik lagi ke konsepnya, manusia sebagai makhluk sosial, mereka akan cenderung berkelompok dengan orang-orang yang punya kedekatan. Kedekatannya ya kedekatan jarak, kedekatan ideologi, kedekatan pemikiran, segala macam gitu ya. Nah, ketika si kelompok buzzer-buzzer ini, kan artinya kalau mereka sekarang masih ada pergerakannya, artinya masih ada kohesivitas, masih ada keeratan, masih ada hal yang membuat mereka tuh berdekatan gitu kan, atau masih ada anggarannya. Nah atau masih ada anggarannya, itu mah udah jelas pisan ya. Nah yang kedekatan ini yang harus diidentifikasi, ya kemudian bagaimana caranya agar ya dilemahkan ya, sorry punten gitu. Nah ketika ini sudah melemah, tidak ada, ya otomatis mereka akan mencari kedekatan-kedekatan yang lain, seharusnya seperti itu gitu.